palang pelintang lah karena nek ning gone Jawa ngono mulangi cah cilik-cilik itu lho, Ustaz. Iya. Bener memang iya. Makanya begitu anak-anak SMP itu dengar omongannya Tengku Abdurrahman, Tengku Zulkarnain, udah tanding dengan saya aja soal tasrifan. Ya, pinter-pinteran santri-santri Jawa kecil-kecil. Iya. Modal jenggot aja. Bener. Pakai sorban itu sudah ulama. Piye? Dulu saya pakai sorban itu. Iya. Begitu saya nantang Rijik, tak copot jadi gawe udeng Bali. Dan ini Singosari. Terah Kenaro karena saya ketua Terah Kenaro se-Indonesia. Kenaro iki piye yo? Kok meneh omong siji loro telu papat lho. Om Jawa itu kita meneng. Tapi kalau sudah karena itu ngalah, ya wis lah ora urusane. Iya. Wis ora urusan sedih. Lah itu namanya jenderal itu, Faro Rozi itu Menteri Agama. Tak datengin senengnya sama. Karena ketemu ilmu. Itu wakil presiden. Saya ngerangkul, dia malah cekelan tangan saya dua. Itu hormat, yang hormat saya apa dia? Dia. Karena apa digoleki salah? Drembes ora tahu, jalukan ora tahu, nemes jabatan ora tahu, ngerepoti jabatan ora pernah ya kan? Iya. Jadi orang ketemu tek itu hatinya. Kalau pakaian, anak-anak sekarang pakaian kan hebat-hebat. Memang beda auranya orang yang suka minta sama yang gampang-gampang minta. Itu ada fotonya SBY. Ini tak tepuk-tepuk. Salaman sama saya tak tepuk-tepuk. Itu di mana fotonya SBY? Saya diperingatkan sama sekretaris militernya. Gus Presiden kok ditepuk-tepuk? Kamu nggak ngerti sejarah. Dulu ketika dia jadi komandan Korem Pamungkas di Jogja, panglimanya itu namanya Harsudiono Hartas, Jenderal Harsudiono Hartas. Kasdamnya TB Silalahi, Taibunar Silalahi, bukan Sudi. Iya. Kalau malam saya itu dijemput, diajak ngopi. Nah, biasanya ngundang komandan-komandan Korem, termasuk SBY. Jadi kalau kopi saya entek itu, Bang, Gus Nuril kopi entek. Itu kan gawe kopi. Maka ketika jadi presiden itu, wah sampai saya jadi presiden. Kemudian tukang gawe kopi aku. Iya, iya. Gitu loh. Iya. Maka harus alur sejarahnya ngerti dulu. Tapi wano, yo kan orang saking kedekatannya. Maka enggak ada. Saya sama pejabat terus nunduk-nunduk begini, apalagi terus cekelan kontol gini, enggak ada, tegak, ya iya. Iya. Itu doang yang nggak tegak ya Gus? Nah itu karena paman pernah tuh, adiknya ibu saya, tur yo tingkat ilmunya di atas saya jauh, gitu loh. Paling tidak kalau ilmunya pun sama dengan saya, ketuaannya membuat saya harus hormat. Iya. Pak Harto tuh pengerti agama? Nggak ngerti agama? Nggak ngerti. Gus Dur itu kan kampionnya agama. Iya. Tapi kalau lebaran Gus Dur datang, padahal diancam bunuh bolak-balik. saya penasaran dulu, saya tanya. Orang kayak gitu sampai datang itu Gus. Dia orang tertua di Indonesia. Sekurang-kurangnya dituakan di Indonesia. Sebagai kemuliaan muridnya Nabi, kita harus memuliakan orang yang tua. Oh, gitu. Bukan karena musuh terus kita kemudian menghina sak kepenake dhewe. Nabi itu mengatakan jangan karena kebencianmu membuat kamu berlaku tidak adil. Dan kalau orang tua ya dituakan lah. Jangan kemudian kita gapah sak kepenake. Enggak boleh. Iya. Dan nek pakai alur agama enak. Tapi nek agama kanggo topeng kekuasaan ya serusak. Iya.
Saya happy aja kok Joko wis do mati kuwi nek anu reuni perguruan tinggi ngono ki ngabseni wis do mati. Sing urip iya. Apalagi aja bisa guyu loh. Apalagi sing SD, SMP saya kan semuanya masih saya ingat semua nama-nama. Iya. Paling enggak gini. Berarti pas mangan gitu anu SMA gitu. Segerek pirang iji gitu. Gitu. Ada yang cuman kalau saya ngomong gitu kan mereka ketawa itu. Ngomong aja nggak bisa. Iya. Karena apa? Ada sumbatan-sumbatan keikhlasan di dalam. Betul. Gitu. Kok ilmunya Gus Nur disampaikan semuanya setahunan nek perlu. Semakin kita itu menyampaikan ilmu, semakin satu ilmu ditambah 16.000. Maka kalau kok ada kiai kok goblok itu ora tau ngamal ilmu. Iya. Atau tidak ikhlas menyampaikan. Iya, betul. Kalau ikhlas, ambah pintar. Saya itu pernah itu diundang seminar oleh PKB, oleh Muhaimin. 13 pembicara. Saya dijadikan pembicara ke-13 karena Muhaimin kan masih benci dengan saya. Ben ra iso ngomong gitu kan. Yang diundang itu Profesor Dr. Rake, Dekan Fakultas Teknik ITB. Sudah mulia Profesor Interfit. Ada dari Katolik itu Profesor Dr. Magni Suseno. Waduh, profesor kabeh. Saya iki cangon bebek turun kali sekolah yang isor wit pring. Begitu saya ngomong, karena apa? Kita membuka tabungan yang ada di sini. Namanya Bayanullah. Gudangnya ilmu Allah itu ada di sini. Bukan di sini. Nah, kalau hati kita bersih, terbuka perbendaharaan ilmu Allah. Apa kowe tahu ngerti? Pernah lihat nggak Nabi sekolah gitu? Ada yang goblok nggak Nabi? Iya. Ada. Karena ininya dibuka. Saya itu nggak pernah tahu bahwa Nabi Muhammad punya ijazah SD. SD aja nggak punya dia. Bangku kelas aja dia nggak tahu. Iya. Sekolah itu kayak gimana dia nggak tahu. Tulis kitab besar. Tetapi langit yang menuntut. Nah kita pasrahkan awake dhewe iki musak dermoto. Iya. Tapi jangan niru saya. Melu-melu terus rokok gak barbar itu jangan, kopi terus. Dokter aja bingung dengan saya. Iya, jangan. Karena ininya beda. Saya itu diperiksa dokter, gula 650. Istri saya aja 180 sudah stroke ringan. Saya ini gulanya 650. Liver, kolesterol 424. Asam urat 13,7. Orang lain nggak bisa jalan, saya masih. Makanya kalau makan segala saya makan. Ini kolesterol itu kena di lab. Nek ora di lab ya enak wae. Jadi artinya apa? Pakai ilmu Jawa. Apa itu? Ini heleh. Heleh. Ilmu heleh. Enggak ada batasnya. Dah. Ini batas-batas. Ya kalau logikanya kalau harus bersih cuci tangan mau sanitizer tukang sampah harusnya mati semua dong. Iya betul. Ya kan? Betul. Makannya harus bergizi, harus sejenis. Wong edan itu lho ora ono sing mati. Karena apa? Ininya. Iya. Sing stres itu kalau wong-wong sing duwe duit itu. Ono omong gendeng ngono wae stres ora happy aja dia jalan. Tidur di mana nggak tahu, udah yang harusnya ukurannya gatel nggak gatel. Tapi bener tadi, ya itu mertuaku, ya itu 89 tahun meninggal Gus. Sebelum meninggalnya pun itu mendadak tuh di mobil, tolong pateni AC ini, set mati. Ya, itu orang itu aneh itu. Sampai-sampai saya pernah diajak ke makam, ya dia sudah sediakan makam untuk dia.
Ya kan, ini nanti makamku. Loh, nanti kalau ke Semarang saya aja udah siapin makam saya. Nah, tuh, ya kan. Jadi nanti kalau aku mati, kamu nggak perlu repot. Tuh sampai segitunya loh. Saya di kan tanah saya tanah yang tertinggi. Saya bikin bangunan. Nah, saya matinya di sini. Anak-anak semua ya bingung apa ini. Ya pemain lungsungi. Iya. Apa mau ganti kulit? Tapi memang itu tadi ini. Ya. Mertua aku tuh tiap malam itu, "Yo, udah mangan." "Apa, Kong?" "Nasi goreng bagong." Itu pasti iso babat. Tiap hari. Ya kan? Kalau enggak paling bakso gitu. Itu makan tiap hari enggak apa-apa. Bener, stroke enggak, rambut hitam semua, gigi enggak ada yang putus. Itu mertua aku tuh. Tapi jangan ikut. Jangan, ininya kan beda. Ukurannya sendiri-sendiri. Iya. Betul. Ya terus Gus Nur atau kerja terus kamu nggak kerja ya nggak makan. Iya, bener itu. Kalau Bang Aris ngomongnya itu makom ente sob. Kalau dalam hal agama aneh menang, tapi kalau dalam hal bertuhan ente menang. Bang Aris tuh bendahara yang sekarang ini sedang bermasalah keuangan tuh. Maka ngukur orang, kalau kamu tadi masuk bilang bendahara, ngukur orang itu bukan karena kepintarannya. Ngukur orang itu pegangi duit, amanah enggak? Iya. Peduli itu kiai, mau kelasnya katanya wali atau santo atau sen atau pastor atau pegangi duit. Kalau dia amanah baik. Udah ukurannya itu aja. Iya. Itu bukan karena kepintaran enggak. Dia ngerti agama. Bukan karena ini padahal itu agamanya begini. Alah, sulapan. Alah, ya. Ilmu baru nih. Udah enggak ngerti lagi. Allah. Jadi besok mulai keluar apa tuh, Bang? Zaman Nabi Musa itu ada yang namanya Barsesok. Itu santrinya 2000 bisa jalan di atas air. Yang 2000 bisa terbang kemana-mana. Yang 2000 bisa masuk ke bara api, selamat. Santrinya ini. Jatuhnya kenapa? Karena perempuan. Karena perempuan aja. Sampai akhirnya menjadi pembunuh, sampai akhirnya jadi kafir. Jadi nek wong Jawa itu tahta, harta, wanita. Kok ini lulus? Wah, dia udah manusia setengah dewa. Yang susah yang ketiga tuh. Padahal wanita itu rasanya ya podo, kecuali nek tempeke Malang gitu. Ora ono. Kabeh iki galer belek Malang pripun? Lah iya lha makane. Nek Malang, nek posisi gini kan, ayo buka kan bengok ini. Nah kalau Malang begitu ngene malah nutup. Terus gimana makainya? Ini dia ketawa Gus, ya kan? Karena saya nggak pernah ngaji di sini, saya selalu ngomong sama dia, saya itu sulit selingkuh. Kenapa? Carikan saya tempe yang Malang. Saya bilang gitu ke dia, makanya dia ketawa tadi Gus Nur ngomong gitu. Aku jarang ngaji di sini dulu sering. Kecuali kalau Malang itu berarti unik gitu loh. Beda. Patut dicoba. Rasanya podo. Apalagi kalau bayar, ya kan? Iya, lebih sedih lagi. Lah ini Malang gimana? Dibuka nutup, dirapetin gini malah mengok deh. Kita masuk dari mana? Lah iya kan? Basir ini umat ilmu basirnya ini. Makin jadi Gus. Aduh. Tapi memang kenapa saya bilang wanita itu kok musuh paling berat. Nabi Adam aja kalah sama wanita. Udah kontrak tuh, wanita dijajah pria, bohong itu. Yang ada itu pria yang dijajah wanita.
Nah, abang sampai ke sini, istri abang di rumah santai-santai. Abang cari uang tuh sampai ke sini. Malang melintang wamu golek duit. Iya. Ini Padahal kan dari saudara ndak. dari ngada itu. Ya toh? Terus Saudara ndak. iya. Hubungan darah ndak. Enggak ada. Giliran dapat duit banyak serahkan istrinya. Saudaranya aja nggak boleh. Kalau orang tuanya nggak boleh. Tanya istri lagi. Serahkan ke istrinya, iya kan? Iya makanya. Jadi udah dari awalnya manusia itu sudah salah. Iya. Nah, nggak bisa. Itu memang diciptakan memang begitu. Iya, kodratnya Kenapa gitu. kok dibikin salah? Supaya minta maaf kepada Allah. Itu hukumnya begitu. Lah enggak ada orang salah kan Gusti Allah nganggur atau ngomong. Istighfar ya Allah. Tapi sebenarnya benar kan, uang istri, uang suami, uang istri. Nah, Benar deh. bener sekali. Tapi Mbak Sri baik orangnya. Loh kalau istri kiai lebih sama. Kok kiai kok kelamat? Mesti isinya galak. Kalau istri kok kiai nggak punya nama, oh istrinya baik hati. Nah istrinya galak, pasti keramat. Omongannya mesti didengar Allah. Karena apa? Karena menekan hati sabar. Iya. Saya itu punya guru, gurunya paman saya ini juga. Namanya Kiai Sahid Sulang Kemadu, Sulang, Rembang. Itu semua kiai-kiai hormat semua. Termasuk saya kan dijuluki Hanafi gitu, sama Kiai Sahid. Suatu saat itu saya bersama panitia pengajian jemput Kiai Sahid. Itu nama Gus, dalu niki lho Kiai, ceramah. Istrinya itu dari dalam, sudah pakai pakaian merikit, jas, pakai sarung BHS ini. Istrinya tanya, mana Kang? Isi pengajian, Rosa, Rosa, gitu. Itu langsung gemeteran gitu, dicopot. Jadi berbahagialah kamu kalau punya istri galak. Berarti itu rem untuk kamu. Nek enggak, laki-laki itu bajingan semua. Oh gitu ya gitu. Itu rem, maka kamu harus mensyukuri kalau punya Cari istri yang galak. galak, Nek. Istri yang galak itu rem. Jadi jangan kamu musuhi itu Tapi remmu. nek kegalakan, suaminya selamat ke surga. Iya. Istrinya yang galak itu neraka. Oh, karena istri itu harus hormat kepada suami, maka harus ada metodologi caranya masing-masing. Ini kan kita bicara efek dari perbuatan istri ini melahirkan kesabaran. Betul. Kesabaran melahirkan cinta Tuhan. Innallaha ma'as-sabirin, mendatangkan kekeramatan. Doanya terkabul. Tapi asbabnya ini belum tentu ikut. Iya. Oh, berarti kalau ngomong harus lemah lembut. Ya paling tidak ada cara yang tidak menyakiti hati. Iya. Betul betul. Karena apa? Di dalam perjanjian pernikahan nggak ada yang namanya istri nyuci baju suami, nggak. Masak, nggak ada. Harus belanja perawat anak, nggak ada. Tapi istri kita ini setiap hari, coba sekali-kali jadi istri deh. Artinya coba menganggur terus bersihin rumah, ngelap kaca, nyuci, lakuin sendiri. Pokoknya kebuki wong sak kampung gitu. Bener. Bener. Makanya di sini harusnya kan istri minta maaf kepada suami setiap hari. Iya. Tapi karena asbab itu, Iya. suami yang ngajari, Beb, saya minta maaf ya. Iya. Nah, nanti kan dia akan ganti, saya juga minta maaf Iya, ya. benar. Ada cara. Teladan. Bukan terus kamu nih dalam aturan agama kamu harus minta maaf saya udah goblok gitu. Dia enggak mau lah. Udah capek-capek suruh minta maaf. Mau salah gua apa?
lagi. Hah? Tapi memang aku juga pernah melakukan seperti yang dikatakan di Nurul tadi. Ya kan, istriku jualan, ya kan. Ramai Kan mana aku- Mas? Bang kan Anwar? aku nganggur, Hah? Belum balik. ya kan. Abi juga? Nah, terus aku nyuci baju, nyuci piring, nyapu, ngepel, ya kan. Enggak kuat, beneran. Saya aja setua begini. Tanya istri saya. Khusus sarung. Saya nyuci. Di atas itu Pak Jereng. Khusus sarung. Karena sarung saya mahal-mahal, harganya 3 juta, 4 juta. Karena takut rusak. Kalau istrinya yang nyuci. Kalau lesu. Kalau enggak saking capeknya lebok mesin cuci. Bubar. Ruwal-ruwal. Iya. Main injek-injek. Karena sarung saya itu nggak boleh kena sabun. Bukan Isinya karena khusus. bukan karena kerjasamanya, buat dirusak. Pernah itu dicuci, Brodoli. enggak warnanya itu nyampur udah karena Iya, memang iya. sarung saya itu paling murah 2 juta. Ya, itu. Dan istri itu nggak pernah salah gitu. Waduh Pak, iki piye? Sarungmu jadi kayak gini ya, ya wes, bukan piye menang. Ya. Karena pernah pengalaman begitu. Wah, mau berangkat pengajian pakai sarung yang saya suka. Saya kan sukanya warna biru, ungu, biru, hitam. Nah kan masih hitam itu nek polos tok ya tak bagus, masih ada sulamannya. Rupanya nggak uta-uta nasu. Wah, sudah siap mau berangkat, sarungnya begitu kan, jadi stres kita. Di panggung itu saya kayak orang blow on gitu, nggak bisa ngomong karena Enggak pede jadi. Mikir utana nasu. maka sudah saya cuci sendiri. Makanya paling laris sarung saya. Kalau tak kasih, saya kan tiap tahun bagi sarung 500 biji, 1000. Kalau santri-santri yang ngerti, buatan dulu bekas abah mawon. Karena sarung satu bisa beli 20 sarung. Pinter. Kalau sarung-sarung baru kita bagi. Iya benar. Jangan begitu terus.